Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi wal ishruna, bermula bab nomor ke-21, yaitu tetapi fadilati dzikrillahi ta'ala, di dalam menerangkan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfuruni. Fadkuruni, maka ingatlah kamu sekalian kepada aku, zikirlah kamu sekalian kepada aku, adkurkum, maka aku akan mengingatkum kamu sekalian, washkuruli, dan bersyukurlah kamu sekalian li kepada aku, wala takfuruni, dan janganlah kamu sekalian ingkar kepadaku. Ikhtalafal ulama'u, berbeda siapa para alim ulama, fi dzalika, di dalam menafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 152. Faqala Ibnu Abbasin, maka berkata al-Imam Ibnu Abbas, udkuruni bi taati, ingatlah kamu sekalian nih kepada aku, bi taati, dengan taat kepadaku, adkurkum, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian, bimaunati, dengan pertolonganku. Jadi bab nomor 21 menerangkan tentang keutamaan zikir kepada Allah, begitu ya. Membicarakan tentang zikir kepada Allah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadkuruni adkurukum, maka zikirlah kamu sekalian kepada aku, ingatlah kamu sekalian kepada aku, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah, maka kita harus banyak mengingat Allah, begitu ya. Jadi timbal baliknya begitu. Kalau kita banyak melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kita, begitu. Jadi kalau kita banyak zikir kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ingat dalam keadaan senang, maka Allah akan mengingat kita di dalam keadaan kita susah, begitu. Kita ingat kepada Allah dalam keadaan susah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan mengingat kita dengan memberikan pengampunan. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu sekalian kepada aku, wala takfuruni, dan janganlah kamu ingkar atau kufur terhadap aku, terhadap nikmat-nikmatku. Dari mulai kita bangun tidur sampai nanti kita mau tidur lagi, sudah berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita rasain. Kita masih diberikan napas, diberikan udara, bisa bernapas, bisa makan, bisa minum, ya. Bisa berjalan, bisa duduk, bisa tidur, berbaring, segala macamnya, berkedip ya, bisa ngomong, berkedip, segala macamnya. Kuping kita bisa ngedenger, mulut berbicara, mata melihat, hidung kita masih bisa nyium sesuatu. Berapa banyak nikmat Allah ketika kita dari mulai bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita rasakan, baik nikmat hawasi, nikmat panca indera, maupun nikmat zahir, maupun nikmat batin. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi dalam arti kata kita ibadah kepada Allah, kita melaksanakan sholat yang 5 waktu ya. Kalau orang yang sudah memahami di dalam tingkatan pemahaman yang lebih mendalam, dia ibadah kepada Allah adalah bentuk syukurnya terhadap nikmat Allah. Jadi bukan ngarepin sorga, begitu ya. Jadi kalau orang pemahamannya sudah mendalam ke atas, jadi dia ibadah bukan pengen sorga.
Dia ibadah bukan takut karena masuk ke neraka, bukan. Tapi dia ibadah kepada Allah bukan ingin sorga, bukan takut neraka, tapi dia ibadah karena apa? Bersyukur terhadap nikmat Allah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah yang sudah berapa banyak oleh Allah diberikan kemuliaan-kemuliaan, nikmat-nikmat Allah, derajat yang tinggi. Bentuk syukurnya Rasulullah adalah dengan beribadah melebihi daripada umatnya. Begitu ya? Ya. Melebihi daripada umatnya ibadah Rasulullah. Segala macamnya melebihi daripada umatnya. Padahal beliau sudah dijamin jadi ahli sorga, tetapi ibadahnya lebih daripada kita sebagai umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah ingin menjadi abdan syakura, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Begitu ya? Tuh. Jadi Al-Qur'an sudah menegaskan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Ketika kita bisa bersyukur terhadap seluruh nikmat Allah, walaupun bersyukur dengan setengahnya daripada nikmat Allah, seperempatnya daripada nikmat Allah, dengan ibadah kita, dengan takwa kita, dengan zikir kita, maka la'azidannakum, maka Allah akan semakin nambah lagi nikmatnya. Begitu ya? Gitu. Badannya dipakai ibadah, maka Allah akan tambah nikmat sehatnya, begitu ya. Ibadah dipakai ibadah, badannya buat ibadah, matanya buat dibaca Quran, maka Allah akan tambah nikmat matanya, ya. Badannya dipakai buat ibadah, Allah tambah nikmat sehatnya. Sehat semuanya. Kenapa ya? Karena berjalan pada jalannya dengan bersyukur terhadap nikmat Allah. Dia punya harta, bersyukur dengan nikmat harta yang Allah berikan, maka la'azidannakum, maka Allah akan tambah hartanya. Jadi orang yang bersyukur itu menghasilkan nambah. Kalau kita bisa bersyukur, maka semakin Allah tambah. La'azidannakum. Yang kedua, dengan bersyukur itu akan timbul dawamun ni'mah. Orang yang bersyukur, maka Allah akan jadikan nikmat Allah itu tetap ada pada dirinya. Ya, badan dipakai ibadah, maka nikmat sehatnya Allah tetapkan pada dirinya. Yang punya harta syukur terhadap nikmat hartanya, maka Allah akan tetapkan hartanya pada dirinya. Yang punya nikmat ilmu, yang punya nikmat jabatan, pangkat, segala macamnya, ketika bisa bersyukur terhadap nikmat Allah, maka akan timbul yang kedua, dawamun nikmah. Maka nikmat tersebut akan tetap nempel pada diri orang tersebut yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang yang bersyukur menghasilkan dua faedah. Yang pertama, husuluz ziyadah, Allah tambah. Yang kedua adalah dawamun ni'mah, Allah tetapkan nikmat ada pada nempel pada diri orang tersebut. Ya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Bagaimana kalau kita kufur kepada Allah, maka yang Allah turunkan adalah siksa Allah. Siksa kufur terhadap nikmat Allah, apa aja kufur nikmat Allah, maka Allah akan turunkan siksanya Allah kepada orang tersebut. Ya. Ketika semakin dia ditambah oleh Allah, maka semakin dia jauh dari Allah. Para alim ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan ayat udkuru fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Faqala Ibnu Abbasin, maka Imam Ibnu Abbas berkata, maknanya adalah udkuruni bi ta'ati adkurkum bi ma'unati. Ingatlah, dikirlah kamu sekalian kepada aku dengan taat kepadaku. Ingat kita kepada Allah dengan ketaatan kita, maka Allah akan mengingat kita dengan pertolongan Allah yang namanya ma'unat, begitu ya.
Rasulullah, para nabi mendapatkan mukjizat, para wali mendapatkan karomat, para orang biasa, orang soleh, oleh Allah diberikan apa namanya? Maunah, ya, maunat namanya. Ya. Jadi kalau ada orang soleh bisa punya kelebihan, berarti dia punya maunat. Dengan sebab apa dia punya maunat? Udkuruni bitaati, ya. Jadi orang pengen mendapatkan maunah dari Allah, maka syaratnya adalah ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah, ingatlah Allah. Dengan apa ingatnya? Bitaati, dengan taat kepada Allah. Semakin banyak taatnya kepada Allah, maka akan timbul maunat yang Allah berikan untuk orang tersebut. Wa qala Sa'id bin Jubairin, telah berkata Imam Sa'id bin Jubair, udkuruni bi taati, ingatlah kamu sekalian kepadaku, bi taati, dengan taat kepadaku, adkurkum bi maghfirati, maka aku akan mengingat kamu sekalian dengan pengampunanku. Kita ingat kepada Allah dengan ketaatan kita, maka Allah akan mengingat kita dengan pengampunan dari Allah, ya. Dengan pengampunannya, ya, diampuni dosa-dosa kita. Wa qala Fudail bin Iyad, dan telah berkata Imam Fudail bin Iyad, fadkuruni bi taati, maka ingatlah kamu sekalian dengan taat kepadaku, adkurkum bisawabi, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian bithawabi, dengan pahalaku, dengan ganjaranku, dengan balasanku, ya. Jadi taat kita menimbulkan maunat. Taat kita, mengingat kita kepada Allah, akan menimbulkan pengampunan. Mengingat kita kepada Allah dengan ketaatan, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Wa qala Ibnu Kisana, dan telah berkata Imam Ibnu Kisan, fadkuruni bisyukri, maka ingatlah kamu sekalian kepadaku bisyukri, dengan syukur, adkurkum biziyadati, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian biziyadati, dengan tambah. Begitu ya, tuh ya. Jadi kalau kita ingat kepada Allah dengan syukur, ya, apa aja tuh? Syukur nikmat badan, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat telinga, begitu ya. Nikmat harta, nikmat sehat, segala macamnya. Maka Allah akan mengingat kita biziyadah, semakin ditambah. Waqila, dan dikatakan udkuruni bit tauhidi wal imani, adkurkum bid darajati wal jinani. Ingatlah kamu sekalian kepada aku bit tauhidi, dengan tauhid, mengesahkan Allah, wal imani, dan iman, adkurkum, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian bid darajati wal jinani, dengan derajat dan sorga. Jadi ketika kita memegang teguh ketauhidan dan iman kita, ingat kita kepada Allah dengan tauhid dan keimanan kita, maka Allah mengingat kita dengan pangkat yang tinggi dan sorga. Waqila, dan dikatakan udkuruni, ingatlah kamu sekalian kepada aku, ala zahril ardi, di atas bumi, adkurkum, maka aku akan mengingat kamu sekalian fi batiniha, di dalam bawah bumi, idza nasiyakum ahluha, apabila melupakan kepada kamu sekalian siapa ahluha, ahlinya bumi. Jadi apabila kita bersyukur, apabila kita ingat kepada Allah di atas muka bumi, ya, di atas muka bumi kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita di bawah bumi, gitu ya. Orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, orang yang ingat kepada Allah di atas muka bumi, maka Allah akan berikan apa? Kesuburan dari bawah bumi. Timbul ya. Di atasnya kita ingat Allah, di atas muka bumi kita ingat Allah, bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita dari bawah bumi. Apa tuh? Timbul minyak bumi, timbul emas, perak, itu ya. Timbul apa? Inten, timbul apa? Ya, tanahnya jadi subur,
nanam apaan aja jadi, ya, numbu, ya, tanahnya bagus segala macamnya. Allah ingat tuh begitu ya. Jadi ketika kita di atas muka bumi ini kita taat kepada Allah, ingat kepada Allah, maka akan menimbulkan kesuburan dari bawah bumi. Gitu ya, subur, jadi bagus. Waqila dan dikatakan udkuruni fid dunya adkurkum fil akhirati. Ingatlah kamu sekalian kepada aku di dunia, adkurkum maka aku akan mengingat kamu sekalian fil akhirati di akhirat. Kita ingat Allah di dunia, maka Allah akan mengingat kita di akhirat. Waqila dan dikatakan udkuruni bit ta'ati. Ingatlah kamu sekalian kepada aku bit ta'ati dengan ketaatan, adkurkum bil mu'afati, maka aku akan mengingat kamu sekalian dengan pengampunan. Ya. Ingat Allah dengan taat, maka Allah akan mengingat kita dengan pengampunan Allah kepada kita. Waqila dan dikatakan udkuruni bil khala'i wal mala'i. Ingatlah kamu sekalian kepada aku bil khala'i di waktu sepi, di waktu sunyi nggak ada orang, wal mala'i dan di waktu ada orang. Adkurkum maka aku akan mengingat kamu sekalian bil khala'i wal mala'i di waktu sunyi wal mala'i dan di waktu banyak orang. Ya. Ada orang kita tetap ibadah, nggak ada orang kita tetap ibadah. Ada orang kita ibadah di malam hari, nggak ada orang kita ibadah. Di kamar, di luar kamar kita ibadah, di dalam kamar sendiri kita tetap ibadah, dzikir kepada Allah. Maka Allah akan mengingat kita di waktu kita dalam kesunyian dan di dalam keadaan banyak orang. Waqila dan dikatakan udkuruni ingatlah kamu sekalian kepada aku fin ni'mati warrakhai, di dalam nikmat warrakhai dan kelapangan. Adkurkum maka aku akan mengingat kamu sekalian fi syiddati wal bala'i, di dalam kesulitan wal bala'i dan musibah. Jadi kita ingat kepada Allah di dalam nikmat ya. Lagi senang ingat Allah ya. Lagi senang, lagi bahagia, lagi gembira ingat Allah. Begitu apa aja ingatnya ya. Ingat kepada Allah dengan taat, ingat kepada Allah dengan syukur, ingat. Lagi senang, lagi banyak duit ya, lagi jaya ya. Lagi hebat-hebatnya kita, lagi naik-naik daunnya kita, lagi senangnya kita, lagi masa lapangnya kita, apa aja gampang. Mau ngapain gampang, mau beli anu ada, ini ada, anu ada, duit ada, segala macamnya kita diberikan kelapangan oleh Allah. Tatkala dalam keadaan nikmat dan kelapangan kita ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita bisyiddati wal bala'i, tatkala kita di dalam kesulitan. Tatkala kita dalam kesusahan, di dalam bala, dalam keadaan musibah, maka Allah akan mengingat kita. Dalam arti kata nanti begitu kita musibah dalam keadaan kesulitan, maka Allah berikan kita jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Begitu ya. Begitu. Maksudnya begitu. Jadi Allah ingat itu, Allah kasih jalan keluar. Ketemu jalan keluarnya, ketemu caranya, begitu ya. Waqila dan dikatakan udkuruni ingatlah kamu sekalian kepada aku bitaslimi dengan menyerah diri, watafwidi dan menyerahkan diri, adkurkum maka aku akan mengingat kamu sekalian bi aslahil ikhtiyari dengan sebaik-baiknya, sepatut-patutnya usaha. Tatkala kita mengingat Allah dengan menyerahkan diri kita, apa aja ya, bit taslimi wat tafwid ya, kita serahin kepada Allah. Ya Allah udah dah, ya Allah Engkau yang mengatur, ya Allah udah dah, saya serahin kepada Engkau ya Allah. Jadi kita kalau udah ada yang ngatur, nggak usah capek-capek kita ngatur, begitu ya. Udah ada yang ngaturnya, siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sudah ngatur, Allah yang sudah menentukan. Kalau Allah sudah yang ngatur, kalau sudah ada yang ngatur, kenapa kita harus muti capek-capek ngatur?
Gitu. Kita udah, kewajiban kita aja udah. Apa kewajiban kita? Taat. Apa kewajiban kita? Ibadah. Begitu aja kewajiban kita. Syukur. Udah ada yang ngatur. Gitu. Kenapa udah ada yang ngatur? Kenapa? Karena banyak sekali kadang-kadang apa yang kita kejar ternyata tidak jadi milik kita. Dan kadang-kadang apa yang nggak pernah terbersit di dalam pikiran dan nggak pernah kita kejar malah menghampiri kita. Begitu ya. Nggak pernah ada di otak kita. Nggak pernah terbersit di dalam hati kita. Ya, tahu-tahu datang nyamperin, ceretet datang ya. Yang kita kejar kagak dapat. Begitu yang kita nggak pikirin, nggak pernah gemerentes hati kita nyamperin, datang serodot datang ya, gitu ya. Kenapa? Udah ada yang ngatur semuanya. Gitu. Kita tinggal taslim wa tafwid, kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan urusan saya punya urusan A ya Allah. Saya punya urusan B, urusan C. Dia ingat kepada Allah dengan menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan mengingat dia bi aslahil ikhtiyari, dengan Allah memberikan usaha yang maslahat. Begitu ya. Jadi kalau udah usaha maslahat, apapun sudah maslahat, maka dunianya dapat, akhiratnya dapat. Maslahat tuh begitu ya. Gitu ya. Keudak gitu nang, ya. Keudak ngaji, keudak ibadah, keudak nyari nafkah dunia, keudak. Begitu, keudak itu namanya maslahat tuh. Kalau udah nggak maslahat begitu ya, cuman satu doang yang dikejar, yang lain ditinggalin. Dunia dikejar, ngajinya nggak ada, ibadahnya ketinggalan, segala macamnya ketinggalan, ya. Orang lain bisa tahajud, bisa ibadah, bisa ngaji, dia nggak bisa, masih diudak-udak dunia, segala macamnya. Ya. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah dengan mengingat Allah, maka Allah akan berikan ikhtiar, usaha yang maslahat dunia akhirat. Apa aja urusan kita, serahin sama Allah. Maka mudah-mudahan Allah berikan ending, begitu ya. Allah berikan natijah, Allah berikan hasil akhir, yaitu maslahat dunia akhirat. Begitu ya. Gitu. Jadi minta sama Allah yang maslahat aja udah. Ya.